Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada tugas mata kuliah kewarganegaraan ini beranggotakan kelompok saya sendiri Julfian Arda Pamungkas dengan NIM 190103189 dan teman saya Arif Dermawan dengan NIM 190103181. Tema yang kami ambil adalah naturalisasi di dalam hukum undang-undang. Jadi kami mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Secara mendasar, naturalisasi atau pewarganegaraan dapat diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara di dalam suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan dengan hukum yang berbeda di setiap negara. Kemudian selanjutnya adalah latar belakangnya. Proses naturalisasi memiliki dampak baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan, serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia. Maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi yang sangat ketat dengan tidak sembarang orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi, apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana. Maka akan susah dan kemungkinan ditolak untuk mendapatkan naturalisasi oleh pemerintah. Berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang tersebut memiliki kelebihan intelektual atau kreativitas lainnya di dalam bidang tertentu. Maka akan dimudahkan dalam proses untuk mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah. Rumusan masalah dari tema yang kami angkat adalah dalam makalah yang telah kami buat akan dibahas apa dan bagaimana proses naturalisasi serta beberapa hukumnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pembahasan yakni tentang syarat permohonan naturalisasi. Jadi syarat dari naturalisasi ini sudah tertuang di pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menentukan bahwa permohonan perwargaan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua yakni tentang naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Jadi naturalisasi biasa itu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian naturalisasi istimewa yakni sama, tapi ini lebih ke warga asing yang telah berjasa. Jadi yang telah berjasa kepada negara kita, negara Republik Indonesia, dengan pernyataannya sendiri untuk menjadi warga negara Republik Indonesia atau dapat diminta untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yakni tentang ketentuan syarat dan proses naturalisasi di Indonesia. Jadi kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan atau naturalisasi dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya yakni tentang dampak positif naturalisasi dan dampak negatif naturalisasi tadi. Jadi kalau dampak positifnya memiliki bangsa Indonesia ini memiliki seseorang yang menjaga dan menjunjung tinggi kemajuan dalam pembangunan. Jadi misal memiliki gagasan atau pikiran yang tinggi untuk memajukan negara Republik Indonesia. Jadi istilahnya kalau dampak positifnya itu lebih memajukan dari segi gagasan atau pemikirannya tentang berbagai aspek kehidupan yang ada di negara Indonesia. Sebagai contohnya apabila ada pemain naturalisasi dari mancanegara mungkin diminta untuk bermain di Indonesia agar bisa menjuarai Piala Asia atau
Asian Games misal seperti itu. Kemudian untuk dampak negatif naturalisasi itu adalah naturalisasi ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang penjahat ya, misal menyebarkan isu-isu terorisme, kemudian paham-paham aliran yang lain. Apabila nanti dia bernaturalisasi di negara kita atau Republik Indonesia ini, jadi bisa menyebabkan kedaulatan negara kita. Jadi tentang paham-paham yang merusak ideologi kita, yakni ideologi Pancasila itu tadi. Oke, yakni kesimpulannya adalah naturalisasi di Indonesia semakin banyak, baik yang biasa ataupun istimewa. Jadi dengan ini kita dapat mengetahui berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi tersebut. Dengan memiliki riwayat sejarah kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia menjadikan bertambahnya kita dan akan wawasan dan pengetahuan sistem kewarganegaraan yang telah berlaku di Indonesia. Jadi naturalisasi ini juga dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu peran pemerintah ini sangat penting sekali untuk memfilter keluarga asing atau terutama naturalisasi tadi berdasarkan undang-undang, sehingga dapat mencegah yang namanya dampak negatif yang akan timbul. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.